Tutorial pendaftaran dan login pengguna aplikasi Mobile JKN. Pastikan aplikasi Mobile JKN sudah terinstall pada smartphone Anda. Lakukan pendaftaran akun pada aplikasi Mobile JKN dengan memilih tombol masuk atau daftar. Pilih daftar jika belum memiliki akun Mobile JKN. Silakan masukkan nik, nama, tanggal lahir, dan CAPTCHA. Kemudian, tekan tombol verifikasi data. Pilih kolom nomor handphone dan masukkan nomor handphone Anda. Pastikan nomor handphone Anda aktif, lalu pilih kirim kode verifikasi. Selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan. Baca dan pahami dengan seksama. Centang saya setuju dan pilih selanjutnya. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Pilih verifikasi. Lanjutkan dengan mengisi alamat email dan password. Kemudian tekan tombol registrasi. Jika muncul notifikasi seperti gambar di samping, maka pendaftaran akun Mobile JKN Anda telah berhasil. Jika Anda sudah memiliki akun Mobile JKN, Anda dapat login dengan cara berikut ini. Pilih tombol masuk atau daftar di layar kiri atas, kemudian pilih masuk. Pilih jenis identitas yang digunakan untuk login, masukkan nik atau nomor JKN, masukkan password, dan masukkan CAPTCHA. Tekan tombol masuk. Sekarang Anda dapat mengakses beragam kemudahan melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Mobile JKN. Dulu diabetes aku nggak kekontrol. Tapi tenang aja, karena ada program pengelolaan penyakit kronis atau disebut Prolanis. Prolanis adalah pelayanan kesehatan yang proaktif dan terintegrasi yang melibatkan peserta, FKTP, dan BPJS Kesehatan untuk pemeliharaan kesehatan peserta penderita penyakit kronis demi mencapai kualitas hidup yang optimal. Peserta yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 atau hipertensi dapat bergabung menjadi peserta Prolanis. Prolanis banyak manfaatnya loh. Peserta mendapatkan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, pelayanan obat, kegiatan kelompok berupa edukasi kesehatan dan aktivitas fisik, dan pemeriksaan penunjang laboratorium berkala. Bagaimana cara ikut Prolanis? Pertama, kunjungi FKTP terdaftar. Kedua, konsultasi dengan dokter terkait Prolanis. Ketiga, ikuti arahan tim pengelola Prolanis. Dan keempat, peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan Prolanis, seperti melakukan aktivitas fisik, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan laboratorium. Cegah komplikasi melalui Prolanis. Hai Sohib, buat kalian yang mau ubah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama tapi masih bingung nih bagaimana melakukannya? Simak tahapan pindah fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN berikut. Nah, yang pertama nih, kalian harus unduh atau download aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store di smartphone kalian. Yang kedua, lakukan pendaftaran dengan memasukkan sejumlah informasi seperti nomor kartu BPJS, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, password email, dan nomor handphone. Yang ketiga, lalu masuk atau login dengan menggunakan nomor kartu BPJS atau email yang telah didaftarkan. Yang keempat, pada tampilan utama Mobile JKN pilih menu ubah data peserta. Setelah itu kalian bisa lihat data peserta yang saat ini bisa diubah secara online, yaitu nomor handphone, email, kelas BPJS, fasilitas kesehatan tingkat 1. Yang keenam, untuk ganti fasilitas kesehatan, Anda bisa tekan menu fasilitas kesehatan 1
Kemudian akan muncul pop-up yang meminta Anda memilih provinsi, kabupaten, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya silahkan pilih provinsi, kota, atau kabupaten dan fasilitas kesehatan yang diinginkan. Jika sudah selesai, kalian tekan tombol simpan. Yang kedelapan, jika fasilitas kesehatan sudah dipilih, Anda akan mendapatkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor email atau nomor handphone Anda. Yang kesembilan, masukkan kode verifikasi ke kolom yang sudah disiapkan. Jika sudah, silahkan tekan tombol verifikasi. Nah, yang terakhir, setelah proses verifikasi fasilitas kesehatan selesai, maka akan muncul konfirmasi perubahan fasilitas kesehatan tingkat 1 dari yang sebelumnya jadi yang baru, lengkap dengan kapan mulai berlakunya. Mungkin sohib sekalian bertanya-tanya nih, di mana aja sih perubahan FKTP dapat dilakukan selain melalui mobile JKN? Kalian bisa telepon langsung ke BPJS Kesehatan Care Center dengan nomor 1500400. Saya ulangi, 1500400. Kalian bisa juga melalui mobile customer service, mall pelayanan publik, dan kantor cabang dan kantor kabupaten atau kota. Bahaya merokok bagi kesehatan sudah sering disebutkan dalam berbagai pembahasan dan menyebabkan penyakit seperti jantung, kanker paru, penyakit paru obstruktif, hingga stroke. Jika kita sedang mencari tahu bahaya di balik kebiasaan yang satu ini, simak ulasan lengkap tentang bahaya merokok berikut ya. Bahaya merokok ditimbulkan dari berbagai kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya dan sekitar 70 diantaranya bisa menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di dalam rokok diantaranya yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, dan benzena. Bahan-bahan ini yang dapat menyebabkan efek kecanduan, sesak nafas, memaksa jantung bekerja lebih keras, serta mengganggu kinerja paru-paru. Karena mempersempit saluran udara paru-paru bahkan meningkatkan risiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya. Seperti arsenik yang digunakan di dalam pestisida, formalin, sianida, dan amonia. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, serta sering stres. Kemudian bahaya merokok lainnya yaitu kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Merokok dapat menyebabkan penyakit mulut dan tenggorokan, bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain, seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Ada juga nih bahaya rokok lainnya, yaitu penyakit paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Bahaya rokok lainnya yaitu penuaan dini. Merokok dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan pada pria dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis, seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok. Merokok juga dapat mengganggu kesehatan finansial juga. Jika satu hari kita membeli satu bungkus rokok seharga 25.000, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli rokok dalam satu bulan? Berapa banyak uang yang kita keluarkan dalam satu tahun? Akan lebih baik jika uang yang dibelikan rokok kita tabungkan untuk investasi masa depan. Nah, kebiasaan merokok ini bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup kita, serta kualitas hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar bahaya merokok tidak menghampiri, kita sebaiknya tidak merokok atau mulai mencoba untuk berhenti merokok. Mari kita jaga kesehatan bersama, and see you next time!
Kebelet itu perasaan yang super nggak enak. Ditahan katanya bahaya buat tubuh kita, tapi kalau dikeluarin rasanya nanggung satu episode lagi. Perdebatan batin ini kadang suka bikin kita risih dan bertanya-tanya sendiri juga. Emang apa sih yang bakal terjadi sama tubuh kita kalau kita nahan pipis? Sederhananya bayangin inilah bagian dalam tubuh kita yang ngurusin soal pipis. Cairan yang warnanya mirip sama minuman berenergi ini sebenarnya kumpulan zat-zat yang udah gak dibutuhin sama badan kita. Kalau udah keisi penuh, otak kita ngerespon dengan bikin kita biar jadi kebelet. Otot di sini lalu berperan jadi satpam buat ngejaga, biar nggak ada yang keluar tiba-tiba, dan begitu akhirnya ketemu toilet, itulah rasa lega yang sesungguhnya. Oke. Terus emangnya seberapa lama kita bisa nahan pipis, dan apakah itu bahaya buat kita? Ternyata tubuh kita bisa nahan sampai berjam-jam. Tapi kalau sampai keseringan dan kelewat lama, ini bisa jadi bahaya. Malah pernah kejadian ada orang yang ikut lomba banyak-banyakan minum air sambil tahan pipis, badannya jadi keracunan air dan akhirnya meninggal. Bahkan di kasus-kasus langka, kandung kemih kita itu ibarat jadi balon yang begitu kepenuhan bakal meletus. Makanya kalau kita lagi gak ikut ujian penting yang ngelarang buat ke toilet, mending kalau kebelet langsung aja cari toilet terdekat. Ngomong-ngomong soal toilet, kalau suka merhatiin kadang kita bakal ketemu tanda ini. Ya, urin itu bisa ngasih tahu kondisi tubuh kita kalau lagi sakit atau enggak dari warnanya. Dan normalnya kita emang bakal beberapa kali ke toilet dalam sehari. Yang kalau dihitung-hitung bisa ngasilin urin sampai beberapa gelas. Walaupun mungkin kedengarannya banyak banget, tapi ternyata kita masih kalah jauh sama hewan-hewan lain. Mungkin ini sebabnya nggak ada yang di rumahnya melihara gajah. Oke, jadi itulah yang terjadi sama tubuh kita waktu nahan pipis. Dan sekarang buat yang emang lagi nonton video ini sambil nahan pipis, kalian bisa segera ke toilet karena videonya udah sampai di sini aja. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi?